Halo semuanya, selamat datang di Hot Story. Hot Story adalah cerita-cerita yang menyeramkan, horor, dan kisah-kisah membahagiakan. Kalian pasti pernah mendengar cerita bus hantu dari Singkarak, Medan. Kalau kalian orang Medan pasti nggak asing lagi sama hantu bus travel. Ini salah satu cerita yang konon katanya benar. Jadi cinta-cintaku, ada sepasang suami istri yang berasal dari Singkarak. Mereka itu ada tugas di Medan. So mereka dari rumah mereka di Singkarak, mereka itu tinggalnya bersama ibu mereka, jadi 3 orang gitu. Mereka pun menunggu bus di salah satu jalan besar gitu yang ada di Singkarak. Dan setelah menunggu beberapa jam, tidak ada satupun bus yang lewat, cinta-cintaku. Dan mereka kembali lagi, itu waktunya udah mau maghrib, mereka pulang lagi ke rumah mereka buat makan dan minum. Dan setelah beberapa menit setelah mereka makan, lewatlah bus travel Singkarak Medan. Tapi teman-teman, sebelumnya nggak pernah ada bus, mau itu travel ataupun bis besar yang lewat di depan rumah itu. Jadi itu salah satu hal yang aneh menurut ibu mereka. Dan tanpa pikir panjang, karena memang ada tugas, pergilah suami istri itu naik bus travel mini gitu, bus travel kecil gitu, kalau kalian tahu kayak KUPJ gitu teman-teman. Dan si ibu pun merasa sedikit curiga, cinta-cinta, karena nggak pernah ada, kalian bayangkan aja, nggak pernah ada satupun bus yang lewat di depan rumah kalian. Tiba-tiba lewat kan kayak what's gitu ya nggak sih? Mereka naik, tapi cerdiknya itu ibu mereka mencatat nomor platnya karena ibunya itu merasa curiga aja. By the way nih, bus itu kayak normal aja gitu. Naiklah sepasang suami istri tadi menuju Medan. Sesampai di perjalanan, gak ada yang mencurigakan teman-teman. Semuanya kayak normal aja, ada supirnya, keneknya, dan mereka pun tertidur di jalan menuju Medan. Ya biasalah ya kan, kalau kita misalkan mau pergi ke suatu tempat, naik bus pasti bakalan tidur, apalagi kalau kalian makan antimo, minum antimo gitu, bablas. Dan di sepanjang perjalanan ya biasa aja gitu loh teman-teman, normal. Oh, it's normal. Ketika istrinya itu bangun teman-teman, dan mereka tuh kayak tertidur gitu di perjalanan kan, istrinya bangun, tiba-tiba istrinya terkejut karena kendeknya itu berlumur darah, teman-teman. Kamu bayangin, tapi supirnya ini biasa aja, tapi kendeknya itu udah berlumur darah semua gitu di kepalanya, di badannya sampai ke badan. Dan sang istri itu membangunkan suaminya, bang bangun kok bang. Dan suaminya itu juga kaget, tapi mereka berdua nggak mau kayak nurunin di situ karena itu udah hutan belantara, hutan yang mereka takut banget gitu. Jadi mereka menyimpan ketakutan mereka, makanya mereka tuh takut tapi mencoba buat diam aja. Ternyata setelah beberapa menit berhentilah bus itu. Cepet banget teman-teman, itu baru 5 jam mereka itu udah berhenti di Medan. Padahal kalau Singkarak Medan itu ditempuh dengan bus itu maunya berhari-hari, 1 hari atau 2 hari teman-teman. Dan sang supir itu nggak minta ongkos sama sekali. Jadi suaminya itu nanya, berapa bang ongkosnya? Nggak dijawab teman-teman, nggak dijawab ataupun digubris gitu. Ya udahlah, mereka turun aja. Sepasang suami istri itu menelpon ibunya dan mengatakan kalau misalkan ngabarin kalau misalkan dia udah nyampe. Mak, aku udah sampai ya mak. Mak ini terkejut teman-teman. Kok bisa gitu 5 jam doang Singkarak Medan mereka sampai, tapi dalam keadaan yang sehat gitu teman-teman. Maksudnya itu nggak ada kecelakaan atau apa. Itu nggak mungkin kata ibunya. Dan ibunya itu memilih untuk bertanya sama polisian, melaporkan gitulah kalau bahasanya gue. Dan ternyata kepolisian itu mengatakan kalau misalkan plat nomor itu adalah bus yang seminggu lalu, bus Singkarak Medan yang udah terjatuh di jurang. Dan semua penumpangnya tewas seketika. Konon katanya teman-teman, itu adalah bus balas dendam Singkarak Medan karena mereka nggak berhasil mengantar selamat para penumpangnya. Oh my god. Kalau kalian orang Medan, pasti kalian nggak akan asing sama yang namanya Danau Linting.
Tahu gak kalian, Danau Linting itu menyimpan segudang misteri. Danau Linting ini kan dia warnanya hijau, tapi dia itu kayak ada panas-panas belerangnya gitu. Salah seorang peneliti asing yang ingin mengukur kedalaman Danau Linting, setelah benang itu dimasukkan 100 meter, tetap aja nggak punya dasarnya teman-teman, nggak ada dasar dari dalam. Benang itu udah dimasukin sampai 300 meter, tetap aja nggak ada dasarnya, nggak nemuin gitu, masih aja menjorok ke bawah. Belum ada satu orang pun yang dapat mengukur kedalaman Danau Linting. Baru aja teman-teman, ini kejadiannya sekitar 2 bulan atau 3 bulan yang lalu, tahun baru, bulan 1 tanggal 2020, seorang laki-laki yang sedang berlibur bersama keluarganya di Danau Linting tenggelam teman-teman, tewas. Dia ini udah diperingatkan sebenarnya sih sama keluarganya, jangan berenang di situ. Tapi teman-teman, anehnya itu yang Anton yang tewas ini, dia hanya berenang di pinggir. Kan dia berenang tuh di pinggir. Tapi lama-lama airnya itu semakin masuk ke dalam dan dia hilang gitu aja teman-teman. Di situ ada pengunjung dan masyarakat di situ yang melihat sendiri kalau si Anton ini tenggelam, dan mereka mencoba untuk mencari. Yang pandai-pandai nyelam itu diarahkan, dikerahkan, gak dapet teman-teman, dicari kemana pun gak dapet. Ada satu kesaksian masyarakat kalau misalkan korban-korban yang sebelumnya itu teman-teman, ada anak-anak yang dia masih kecil, umurnya sekitar 5 tahun, dia itu berayun di pinggir danau. Jadi kalau danau itu kan banyak pohon gitu kan teman-teman. Iya kan, banyak pohon-pohon gitu, dan di pinggir pohon itu biasanya ada ayunan gitu loh, cinta-cinta. Duduk di ayunan itu, tiba-tiba ranting pohon itu jatuh. Anak itu tenggelam teman-teman. Masyarakat mencoba membantu, yang pandai nyelam dikerahkan, tetap nggak dapet. Setelah beberapa hari barulah mayat anak itu muncul di permukaan. Dan lebih anehnya lagi teman-teman, ini juga ada satu korban, dia itu baru belajar berenang. Nah, dia pakai celana jeans nih. Biasalah kalau kita kan kalau berenang kan kayaknya nyablak aja gitu kan, pakai celana apa aja ya udah berenang gitu. Dia pakai celana jeans. Dia makin ke sono, makin ke sana gitu kan berenangnya, makin ke tengah. Dan airnya tuh kayak nyerap gitu teman-teman, kayak nyemplungin dia gitu. Terus dia hilang teman-teman, yang laki-laki ini dia hilang. Masyarakat sama kayak tadi mencoba menolong tapi tetap aja nggak nemu. Setelah tim SAR dikerahkan gitu teman-teman, tetap dia itu nggak nemu. Sampai tim SAR itu nyari kesini nggak nemu sama sekali, hingga airnya itu dikuras gitu teman-teman. Setelah bukan dikuras, kayak air itu dikurangi debitnya gitu teman-teman, agak dikurangi dengan alat canggih, itu barulah mayat dari si apa ini muncul ke permukaan. Oh my god teman-teman. Dan konon katanya teman-teman, kalau danau ini yang menyimpan banyak misteri-misteri menyeramkan. Jadi kalau misalkan kalian pergi ke Danau Linting ini, kalian itu harus memperhatikan bagaimana etika masyarakat dan bagaimana peraturan di sana. Karena Danau Linting ini udah memiliki beberapa korban. Ini dia juga nggak kalah seru, yaitu misteri tikungan wanita Cina di tikungan Amoy. Mungkin kalau kalian sering pergi ke Brastagi, nemuin tikungan Amoy. Tikungan Amoy ini yang ngeri banget gitu. Jadi teman-teman, banyak masyarakat di situ yang mengatakan kalau misalkan di tikungan Amoy itu kalau udah malam nih ya, habis maghrib gitu, itu ada sesosok wanita yang yang berbaju Cina gitu, yang rambut panjang berlumuran darah, yang sering lewat-lewat di tikungan itu teman-teman. Nah, ada satu orang yang lewat, ini naas banget teman-teman. Dia lewat dari tikungan itu pakai mobil dia sendiri doang nih. Dan ternyata tiba-tiba aja ada wanita yang berbaju Cina berambut panjang itu duduk di kursi belakang dia teman-teman. So ya dia kaget lah gitu kan, dia kaget, dia pasti kayak, dan tiba-tiba naasnya lagi teman-teman, mesin mobilnya mati dan dia langsung meninggalkan mobil itu tanpa basa-basi. Dia langsung pergi